Alright, welcome back to the Central Boys. Back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini gue mau bahas salah satu project DeFi yang ini kelihatannya sedikit mengupgrade dari DEX atau Decentralized Exchange sebelumnya, dan juga sistem liquidity pool dan staking di platform-platform DeFi pada umumnya. Namanya adalah Dison Finance ya. Dan basically sebenarnya kalau kita lihat ini websitenya simple banget, dan mereka kebetulan lagi ada trading competition di dalam testnetnya mereka ya untuk AMM market mereka ya. Nah, jadi basically mereka nawarin sistem dual investment, yang dimana sebenarnya dual investment ini sistem yang kalau diterapkan di exchange itu semacam sistem ketika kita membeli satu aset dan kita hold, itu nanti dia akan di lock dalam periode tertentu, dan nanti ketika hasil ending period lockingnya itu udah selesai dan harganya berubah, misalnya kalau harganya lebih tinggi maka otomatis langsung dicairkan locknya dalam bentuk stablecoin ya guys ya. Tapi kalau harga aset kriptonya lebih rendah ketika sebelum di lock dan sesudahnya, maka otomatis dia akan diberikan dalam jumlah aset kripto tersebut tapi nominalnya lebih banyak. Either way tujuannya supaya ini untuk meminimalisir resiko dan juga untuk menambah likuiditas traffic spot trading di exchange tersebut, biasanya begitu. Nah, tapi kalau di sini diterapkan di dalam DEX ya guys ya, yang dimana ada sedikit pembeda. Kalau di DEX itu karena semuanya kalian tinggal naruh liquidity provider dan poolnya otomatis mengambil fee dari transaksi, ketimbang exchange yang emang sudah di fix dan ada margin dari brokernya. Ini otomatis membuat dual investmentnya jauh lebih fleksibel dan lebih banyak lah yieldnya ya gitu teman-teman. Tapi dual investment ini juga ada resiko kalau harganya tuh tiba-tiba crash atau ngepump terlalu tinggi, makanya liquidity-nya malah jadi agak bermasalah gitu ya. Nah, tapi ya itu resikonya guys. Nah, yang kedua mereka juga nawarin dynamic AMM ya, yang dimana selama ini DEX dari DeFi umumnya itu dia sistemnya adalah A kali B sama dengan C ya, yang dimana A dan B nya itu adalah pair token 1 dan 2, dan C nya itu adalah semacam pembanding untuk balance ratio nya, yang dimana ketika di DEX biasa dia itu balance-nya tidak disesuaikan dari valuasi token A dan token B yang di dalam pairnya untuk mengambil fee transaksi di liquidity providernya, dan ini menyebabkan seringnya terjadi slippage atau kesalahan-kesalahan dalam untuk menukar nilai yang lebih realistis dari antara pair token A dan token B tersebut, yang menyebabkan let's say harusnya harga satu token A sama dengan 3 token B, tapi kalian dapatnya malah kelebihan ataupun kekurangan. Nah, itu karena fee liquidity providernya itu nggak diambil secara bener ya teman-teman ya gitu. Nah, makanya dia ciptakan dynamic AMM ini untuk mengikuti value dari token pairnya teman-teman. Nah, dan dia juga kebetulan mereka ini ada program referralnya, yang dimana referralnya ini basically untuk memperkuat testnet kalian ketika kalian melakukan mencoba fitur dual investment maupun fitur dari swapnya ya teman-teman ya, dan dimana referralnya ini akan menyokong liquidity kalian juga. Fungsinya sih seperti itu yang gua tangkep ya gitu. Dan mereka saat ini mereka tuh udah ada campaignnya di Galaxy dan bentar lagi mau mainnet ya, akhir Oktober ini ya teman-teman ya. Kalau kita cek di roadmapnya di sini dari kuartal 3 kemarin, ini proyeknya baru sebulan tapi udah cukup solid gitu ya untuk pengembangannya ya. Dan kalau kita lihat di launch space-nya ini udah masuk kuartal keempat 2023 ya. Bentar lagi mainnet gitu ya teman-teman. Nah, sayang ya kita saat ini nggak bisa akses Galaxy-nya karena memang kita tahu minggu lalu itu Galaxy sempat kena hack ya teman-teman ya. Jadi ya cukup sayang banget gitu ya. Mungkin kita bakal lanjut untuk ngeliat-liat testnetnya kayak apa sih guys. Nah, untuk coba testnetnya di sini ada linknya, Alpha Dyson
alpha.dyson.finance. Ini basically testnetnya, yang dimana kalau kalian punya wallet MetaMask itu harus dalam jaringan Sepolia testnet ya. Dia udah nggak pakai Goerli ya teman-teman. Nih kalau teman-teman bisa lihat ini Sepolia ya, karena emang tujuannya ini project bakal di launching di layer 2 ya teman-teman ya, layer 2 blockchain yang mungkin masih belum di mention, nanti kalian tunggu aja. Dan di sini kita bisa lihat ada dual investment pair, ini token dari platform mereka Dyson dan juga USDC stablecoin ya. Di sini gua udah ada amountnya yang gua swap dari ETH-nya. Nanti gua bakal kasih lihat di sini. Let's say lognya untuk perubahan harga gua mau setting 7 hari misalnya ya teman-teman. Nah di sini APR-nya lebih kecil daripada 1 hari karena tingkat volatilitasnya semakin jauh semakin tinggi. Jadi reward yang dibayarkan juga tidak sebanyak langsung konstan 1 hari ya. Jadi kita coba tes aja. Di sini gua mau taruh 20 ya teman-teman ya. Oke. Dan di sini kita coba lihat price impact-nya. Di sini kemungkinan rasionya kalau harganya lebih tinggi daripada harga sekarang, kemungkinan kalian bakal dapat 102, sekian USDC. Kalau harganya lebih rendah kalian dapat 20,7 ya. Jadi ada 0,7-nya ya, yang kalau kita lihat ini insentif return on investment-nya atau bunga rata-ratanya itu cuma 3,88% ya gitu. Nah di sini kita bisa coba untuk kalkulasiin ya gitu ya. Nah di sini kalau untuk membershipnya kalian bisa ikut untuk ningkatin APR-nya, tapi di sini gua nggak ngelakuin dulu. Dan kalian di sini gue sebenarnya udah lock token waktu itu dari stable-nya. Di sini ada position gua. Kalau teman-teman lihat di sini gua naruh 1000 USDC ya teman-teman ya, yang dimana ini posisi dari swapnya USDC testnet. Nanti kira-kira gua bakal dapat USDC sejumlah 1014 ya, jadi ada tambahan 14 USDC nya dan kalian bisa redeem kalau kalian mau ya. Nah di sini redeemnya dia nunjukin grafiknya yang dimana oh ini price kemungkinannya kalian akan dapat 1014 USDC atau 206 DSN ya gitu ya. Dan ini premium IPR-nya. Di sini karena harganya masih cenderung lebih naik ya token Dyson ya, kita klaim aja seperti ini, kita redeem. Nah ini langsung connect wallet ya teman-teman ya untuk di approve gitu ya. Kita cek aja guys. Oke, dan ini untuk Sepolianya termasuk cepat hari ini, jadi harusnya aman. Dan ini testnetnya jujur enak banget ya teman-teman ya, kencang banget karena gue udah nyoba juga dan seems likely oke gitu ya. Nah ini transaksi udah selesai. Kalau kita lihat di sini otomatis kita udah redeem, dan nanti kalian bisa cek di wallet kalian nanti di explorernya gitu ya. Dan di sini kalian bisa share porto kalian gitu. Nah kalian bisa download gambarnya juga atau di copy untuk nunjukin oh kalau kalian nih dual investmentnya seperti ini. Mungkin kalau kalian mau nge-share di sosial media ya, atau mungkin biar ngasih tahu teman-teman kalian buat nyoba Dyson Finance. Tapi gua nggak akan share dulu karena masih konten guys. Dan kalau kita lihat di sini dia swapnya ada, swapnya cukup unik dan kelihatannya balance-nya juga lebih oke. Nah di sini kalau kalian lihat ini USDC gua awalnya itu 5.400-an, tadi udah ditambah 1.014 yang dari hasil redeem tadi. Di sini kalian bisa swap ke token yang mau kalian investkan ya. Jadi di sini gua mau swap balik ke ETH. Let's say gua mau naruh 1000 ya. Di sini 1000-nya 1000 ETH-nya di kanan ini testnet, jadi ini bukan valuasi sebenarnya ya teman-teman ya. Nah mungkin gue bakal ganti let's say WBTC. WBTC mah lebih gede, tapi ya nggak apa-apa. Ini kita buat contoh aja swapnya, kita lihat prosesinya. Nah ini prosesinya kalau kita lihat slippage-nya tuh 0,1 dan dia nggak ada sistem MEV yang dimana kalian harus unlock tokennya satu-satu ya, karena ini udah otomatis gitu ya, dan nggak perlu sign kontrak
ketika connected gitu. Berbeda dengan kalau kalian nge-swap di tempat DEX biasa yang nunjukin oh kalian harus unlock dulu token A token B buat nentuin batas mana yang bisa kalian swap. Nah ini biasanya terjadi celah yang dimana hacker itu bisa nyisipin semacam dusting token untuk kalian swap dan ternyata saldo kalian ketarik. Nah di sini mereka sudah ada pencegahnya ya gitu. Nah ini kita langsung cek confirm. Nah ini kita confirm dulu guys. Oke, swapnya udah berhasil ya teman-teman ya gitu. Nah swapnya udah berhasil dan di sini kalian bisa klaim prime rewardnya. Kita cek di sini untuk prime rewardnya. Nah ini klaim kalau dari token SYP nya di sini kita bisa kalau nge-swap dari token DSN nya ke SP nya ya, ini swap balik gitu. Dengan catatan kalian harus join membership programnya yang dimana SP itu swap point ya teman-teman ya. Nah di sini kalian harus regis ataupun kalian bisa cari invite code-nya di community ya. Di sini gua nggak ikut karena emang ini projectnya agak telat juga gua review, jadi mungkin ya maaf aja guys. Tapi intinya kalian masih bisa let's say ini karena masih minggu kedua Oktober, mungkin kalian masih ada waktu 2 minggu sebelum mainnet ya teman-teman ya gitu. Nah di sini juga ada staking dimana kita untuk nge-staking token Dyson kita untuk menambah voting power yang dimana voting powernya itu untuk menentukan penambahan liquidity baru dan juga pastinya untuk mengupdate protokoler yang ada di Dyson ini ya teman-teman. Kita stake aja di sini, klik stake. Nah kita taruh di sini, gue mau naruh let's say 20 aja seperti ini. Dan ini lock durationnya kalian bisa atur dari 4 tahun, 2 tahun, terus tahun, 6 bulan, dan paling cepat adalah 3 bulan ya teman-teman ya. Di sini ini obtain dari bunga earning stakingnya. Nah tapi kalau diklik ini 4 tahun jadi ada 24. Mungkin gue bakal tes 3 bulan aja, atau di sini ada settingannya yang lebih panjangnya gitu ya. Mungkin gini aja, gue bakal set segini 3 bulan unlock token. Kita unlock dulu. Di sini berbeda dengan unlock MFV ya. Di sini unlocknya untuk prosesi stakingnya. Nah di sini dia tetap ada spending capnya, tapi bukan untuk nge-swap ya guys ya, tapi untuk jumlah yang kira-kira auto di staking. Nah di sini jumlah numbernya ini tuh biasanya dia berdesimal 18 ya, jadi 18 nol dulu baru ada yang angka nominal pastinya ya. Ini maksudnya koma, makanya kelihatannya panjang banget. Kita approve aja karena ini testnet. Nah transaksinya udah ke submit, kita tunggu sebentar. Nah ini udah kelar ya teman-teman ya. Di sini kalian udah bisa stake, confirm request, dan kalian sign lagi ya gitu teman-teman. Nah ini stakingnya udah sukses ya teman-teman ya. Di sini kita udah ada voting power untuk 3 bulan ya. Nah voting powernya itu bakal bisa kita pakai dari kita udah manage ya, bisa kita manage untuk mungkin nambahin atau mungkin kurangin, restake dan segala macamnya bisa kita atur ya gitu teman-teman. Nah di sini kita boosting. Jadi tadi kan kita ada portfolionya ya teman-teman ya, yang tadi di awal itu kita stake. Jadi kalau kita lihat di bagian position sini, nah ini position gua tadi udah gue cabut, kita balikin lagi ya teman-teman ya. Untuk pasang let's say gua mau invest USDC ya teman-teman, buat let's say 7 hari ya teman-teman. Di sini gua bakal taruh 1400 aja ya teman-teman, seperti ini. Dan ini kira-kira earningnya kalau harga di atas setelah lock dapatnya sekian dan receive-nya sekian kalau di bawah ya. Sama kayak tadi, ini kita invest dulu. Nah ini udah jadi, kita cek lagi di bagian ini ya teman-teman ya, position. Kita refresh dulu. Nah itu udah ada ya.
posisinya ya teman-teman ya, baru nongol tadi. Nah dari sini kalian bisa boost shieldnya dengan tadi token stake di Dyson-nya, yang dimana itu voting power kalian. Di sini kalian boost seperti ini, kalian klik. Nah ini boost weight-nya itu 54% dan voting amount-nya sekian, total voting. Nah di sini kalian tinggal ngeboost aja ya, karena kalian udah punya staking Dyson-nya. Di sini kalian tinggal klik boost. Let's say kalian max di sini. Nah di sini boostnya nih persenannya, karena token staking Dyson-nya dikit, jadi boostnya tuh sebenarnya persenannya nggak terlalu dominan ya, yield boostnya kecil banget. Tapi kalau kalian punya banyak, di sini kalian bakal banyak banget gitu untuk boostnya. Di sini cuma untuk coba boosting power untuk voting liquidity-nya, dan nanti ke depan ya ketika mereka menambahkan lebih banyak jenis pair token, dia akan melakukan hal yang sama untuk nge-boosting yield-nya ya dengan sistem voting power tadi ya. Nah ini kita untuk limiter boosternya kita buka dulu. Kalian bisa setting mau berapa aja, di situ custom karena ini testnet ya teman-teman ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian sistem limited cap-nya tuh tadi testnet ini, untungnya ini testnet. Kalau mainnet pastikan setelah kalian melakukan boost di DeFi ini jangan lupa kalian revoke case ya guys ya, jadi biar nggak terlalu berat gitu ya. Nah kurang lebih ini review gua sih sekilas, dan gua bakal sebelum kelar gua bakal kasih lihat community telegramnya kayak apa ya. Nah ini untuk community telegramnya gue sempat ngobrol-ngobrol dikit, nanya-nanya, dan ini kalau kita lihat adminnya cukup aktif dan seems likely oke. Kalian bisa, dan kalau kita lihat dari hampir 7.000 member itu 500 hampir 500-annya aktif. Jadi ini kelihatannya cukup solid projectnya ya, dan antusiasnya cukup tinggi ya teman-teman. Oke, itu aja dari gua, The Central Boys signing out. Let's go everyone.